Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Asmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Dan tak lupa kepada teman-teman FAI semester 5 yang berbahagia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi filsafat yang ditentang oleh Imam Al-Ghazali dari hasil pemikiran para filosof muslim yang tertuang dalam kitab Tahaffudzul Falasifah. Al-Ghazali membagi para filosof ke dalam 3 kelompok yang masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Akan tetapi, kesemuanya tidak luput dari tanda-tanda kekufuran. Pertama, filosof materialis atau Al-Dariyun. Mereka adalah ateis yang menyangkal adanya Allah serta merumuskan kekekalan alam dan terciptanya alam dengan sendirinya. Kedua, filosof naturalis atau deistis atau tabiiyun. Mereka melaksanakan berbagai riset terhadap alam semesta, hewan, dan tumbuhan. Melalui riset-riset itu, mereka menemukan cukup banyak keajaiban-keajaiban yang membuat mereka mengakui adanya suatu pencipta yang maha bijaksana. Walaupun demikian, mereka tetap menyangkal adanya hari penggalian, kebangkitan kembali, dan kehidupan akhirat, serta mengingkari adanya surga dan neraka. Yang ketiga yaitu filosof teis atau Al-Ilhiyun. Mereka ini adalah filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sedemikian efektifnya, mereka membuktikan kesalahan filsafat materialis dan naturalis, sehingga pihak-pihak lain berkesempatan untuk melakukan hal yang serupa. Aristoteles dengan tepat sekali telah menyanggah filosof-filosof sebelumnya termasuk Plato dan Socrates. Meskipun demikian, ia sendiri tidak mampu membebaskan diri dari kekafiran. Termasuk kelompok ini adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Itulah sebabnya dalam Tahaffudzul Falasifahnya dengan penuh kesungguhan melakukan sanggahan-sanggahan terhadap teori-teori mereka untuk mempertahankan sendi-sendi pokok agama, khususnya mengenai wujud dan keesaan Allah dan kebangkitan ukhrawi yang menurutnya dipahami secara salah. Sanggahan-sanggahan tersebut dikemas dalam 20 masalah. 3 diantaranya oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai kufur dan tidak satupun aliran pemikiran kaum muslim diyakininya, yaitu yang pertama tentang kekodiman alam, yang kedua Tuhan tidak mengetahui juz'iyah, dan yang ketiga tidak adanya kebangkitan jasmani. Yang pertama yaitu tentang kekodiman alam. Menurut Al-Ghazali, para filosof sepakat bahwa alam ini kodim dan selalu ada atau mewujud bersama Tuhan secara temporal, terjadi bersamaan dengan sebagai akibat adanya Tuhan. Sebagaimana kebersamaan antara akibat dengan sebabnya, atau seperti cahaya matahari dengan mataharinya. Untuk mendukung teorinya itu, mereka mengemukakan alasan bahwa anggapan adanya Tuhan itu lebih dulu atau tamadun dari adanya alam, mengandung 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu keterdahuluannya itu dari segi zat dan bukan dari segi zaman. Artinya bahwa dari segi zaman atau waktu, Tuhan itu ada bersamaan dengan alam. Hal ini dapat dilihat kepada keterdahuluan gerak seseorang atas gerak bayangannya, atau keterdahuluan antara gerakan tangan di dalam air atas gerakan air. Pada keadaan semacam ini, kita dapat memastikan bahwa gerakan seseorang dengan gerakan bayangannya berada dalam waktu yang bersamaan. Karena kebersamaan dalam waktu, maka hanya ada 2 kemungkinan. Kedua-duanya kodim atau kedua-duanya hadis, atau dengan kata lain tidak bisa dikatakan dengan satu kodim dan yang satu hadis. Karena kemungkinan kedua-duanya hadis tidak mungkin, maka yang benar adalah kodim.
Kemungkinan kedua yaitu bahwa keterdahuluan Tuhan atas alam ini secara zat dan secara temporal sekaligus. Jika dipahami bahwa keterdahuluan Tuhan atas alam ini secara temporal atau dari segi zaman, maka sebelum adanya alam dan zaman, ada sebuah zaman ketika alam belum terwujud, karena ketiadaan mendahului eksistensi atau al-wujud. Dan karena Tuhan harus telah mendahului alam pada sebuah masa yang terbatas akhir tetapi tidak pernah bermula, maka sebelum zaman haruslah ada zaman yang tak terhingga, dan ini mustahil. Oleh karena itu, mustahillah untuk mempercayai kebermulaan waktu. Dengan demikian, keterdahuluan zaman yang merupakan ukuran gerak menjadi wajib dan keterdahuluan gerak juga wajib. Demikian pula keterdahuluan yang membuat waktu menjadi abadi juga wajib. Untuk menjawab argumentasi para filosof tersebut, Al-Ghazali menyatakan bahwa alam ini adalah baru dan terwujud karena iradat dan qadim. Perwujudan dan ketiadaannya dikehendaki sesuai dengan zaman yang ditentukan. Jadi, terwujudnya alam dimulai pada saat diadakan dan ketika belum dikehendaki, maka belum terwujud karena terjadinya iradat yang qadim merupakan dasar perwujudan alam, zaman. Menurut Al-Ghazali juga mempunyai permulaan dan diciptakan. Adanya Tuhan dan alam tidak harus berhubungan dengan zaman, artinya bahwa Tuhan ada pada zamannya sendiri dan tidak berhubungan dengan zaman lain. Menurutnya, sebelum zaman, sama sekali tidak ada zaman lain. Tuhan mendahului alam dan waktu. Haruslah dipahami bahwa pada tahap pertama, Tuhan ada sendirian, dan pada tahap kedua, Tuhan ada dan alam ada bersama-sama Tuhan. Selanjutnya, Al-Ghazali mengemukakan bahwa kalau dikatakan alam ini qadim, berarti tidak diciptakan. Padahal yang tidak diciptakan hanya Allah. Jika demikian, maka alam juga Tuhan dan terdapatlah dua Tuhan. Hal ini membawa kepada faham syirik atau politeisme. Lebih dari itu, tidak diciptakan bisa juga berarti perlu penciptaan, yaitu Tuhan. Ini pun membawa kepada faham ateisme. Sementara politeisme dan ateisme bertentangan dengan dasar ajaran tauhid. Inilah yang mendorong Al-Ghazali menuduh kafir para filosof yang percaya bahwa alam itu qadim. Kedua, yaitu Allah tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat. Al-Ghazali membagi pendapat filosof ke dalam dua kelompok. Pertama, berpendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui dirinya sendiri dan tidak mengetahui selainnya. Kelompok kedua yaitu termasuk di dalamnya Ibnu Sina yang berpendapat bahwa Tuhan juga mengetahui yang lain selain dirinya, tetapi pengetahuannya itu bersifat kulli atau secara universal dan terikat dengan waktu. Alasan mereka adalah pengetahuan mengikuti objek pengetahuan. Apabila objek pengetahuan berubah, yang mengetahui juga berubah. Dengan demikian, Tuhan dikatakan mengetahui juz'iyat, sedangkan yang juz'iyat selalu berubah. Maka berarti Tuhan berubah dan ini mustahil. Berdasarkan pada pendapat filosof kelompok kedua, Al-Ghazali berkesimpulan bahwa menurut mereka, Tuhan tidak mengetahui sesuatu yang terjadi pada manusia secara detail, Islam atau kafir. Tuhan hanya tahu tentang kekafiran dan keislaman manusia secara universal. Dengan demikian, Tuhan juga tidak mengetahui nama-nama Rasul-Nya. Tuhan hanya tahu bahwa di bumi ini ada Rasul. Jika Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang bersifat partikular atau juz'iyat, maka akan mengakibatkan pupuslah inayah Tuhan terhadap makhluknya. Sekaligus Tuhan hanya mengetahui secara seorang manusia tidak secara terperinci, tetapi dalam wujud yang kuli, maka sudah barang tentu tidak ada hisab di akhirat. Pengetahuan Tuhan akan juz'iyat, demikian argumen Al-Ghazali tidak mesti harus mengakibatkan perubahan pada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang satu dalam keaslian, keabadiannya tanpa mengalami perubahan.
Ia mencontohkan jika seseorang yang ada di sebelah kanan Anda yang menjadi titik pusat tidaklah berubah, yang berubah adalah seseorang itu sendiri atau dari segi pertalian kedudukan. Kemudian lanjut Al-Ghazali, mengapa mereka menolak pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui partikular atau juz'iyat? Kalau masalahnya hendak menafikan adanya perubahan pada Tuhan, maka sebetulnya para filosof tidak konsisten dengan prinsip mereka sendiri yang mengatakan bahwa alam bersifat qadim seperti Tuhan. Harus ditolak terjadinya perubahan dengan cara mengetahui juz'iyat. Apabila pada alam bisa diterima adanya perubahan, maka seharusnya juga menerima perubahan pada Tuhan. Golongan filosof berpendirian bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal dan peristiwa-peristiwa kecil kecuali dengan cara yang umum seperti kuliat atau universal. Menurut Al-Ghazali, Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang satu dalam keasliannya, keabadiannya tanpa mengalami perubahan. Ketiga, yaitu tentang kebangkitan jasmani. Para filosof mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat, kembalinya roh ke dalam jasad, serta adanya neraka dan surga secara materi. Setelah seseorang mati, jiwanya akan kekal. Jiwa suci di dunia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Sedangkan jiwa yang kotor akan merasakan kepedihan yang tiada tara. Apa yang disebut sebagai surga dan neraka dan segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada manusia bagi para filosof tidaklah lebih dari sekedar simbol-simbol yang ditunjukkan kepada orang awam. Untuk memperkuat pendapatnya, para filosof mengemukakan alasan bahwa pengandaian kembalinya jiwa seseorang ke dalam jasad tidak lepas dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yaitu jiwa itu hakikatnya tidak ada pada manusia dan yang ada hanya jasad dan kehidupan atau al-hayya. Ketika manusia itu mati, hilanglah al-hayya. Kebangkitan manusia ialah kembalinya jasad dan al-hayya kepadanya. Kedua, bahwa ilmu manusia itu tetap ada sesudah manusia itu mati dan pada hari kiamat ia kembali lagi ke jasad manusia, yaitu dengan terhimpunnya kembali jasad-jasad pada dirinya. Kemungkinan ini pun tidak bisa diterima, mengingat jika dianggap terhimpunnya bagian-bagian jasad itu selama hidupnya. Kemungkinan yang ketiga yaitu bahwa yang terpenting adalah kembalinya jiwa ke dalam jasad manusia. Kemungkinan ini pun tidak dapat diterima karena menurut mereka materi itu terbatas bilangannya, sedangkan jiwa tidak terbatas. Oleh karena itu, jasad manusia tidak dapat menampung jiwa. Di samping itu, pandangan ini menurut para filosof mengandung unsur reinkarnasi. Sementara reinkarnasi tidak dapat diterima. Untuk menjawab argumentasi para filosof mengenai kemustahilan kebangkitan jasmani sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, tampaknya inti jawaban Al-Ghazali didasarkan atas sifat kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan mampu menciptakan segala sesuatu dari tiada. Karena itu, ia pun mampu membangkitkan kembali tubuh dan tulang belulang manusia yang telah hancur menjadi tanah ke dalam bentuk semula. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dikehendaki para filosof adalah kemungkinan yang rasional tentang kebangkitan dan kehidupan di akhirat. Para filosof dan Al-Ghazali sama-sama meyakini adanya kebangkitan jasmani di akhirat itu. Perbedaannya adalah bentuk dan bagaimana cara kebangkitan Al-Ghazali dan kritiknya terhadap filosof itu. Bagi filosof secara rohania, sedangkan Al-Ghazali secara jasmani dan rohania. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Diakhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.